ungkapkan pada dirimu tentang kita, tentang semua yang hadir dan yang pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat sedih dan merasa tidak percaya bahwa salah satu sahabat terbaik, salah satu tim terbaik kami meninggalkan kami pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 di Bandung, yaitu salah satu kru drum kita yang bernama Kang Risman Munandar. Beliau meninggalkan kita semua dengan gejala penyakit asam lambung atau mungkin bisa dibilang GERD. Bukan dipastikan oleh keluarganya bukan karena COVID-19. Risman Munandar yang selama ini gue kenal itu orang atau sosok yang menyenangkan, lucu, nggak pernah banyak ngomong orangnya. Sosok orang yang humoris, orang yang nggak neko-neko, selalu berbagi kebahagiaan untuk teman-temannya. Sunda pisan. Orang Sunda itu udah pasti silih asah, silih asih, silih asuh. Care sama teman-teman. Baik, Nadine. Sosok yang sering memotivasi kita untuk lebih maju, lebih kreatif, ya, khususnya kepada saya, sering memberikan usul-usul. Banyak ngasih masukan pada saya gitu, yang baik mana, yang buruk mana. Pokoknya dia orang-orang baik. Kalau menurut gue, di mata gue dia orang yang humble, mudah bergaul, humor, banyak suka dukanya gue sama dia, nggak bisa gue ungkapin satu persatu. Sahabat, tapi saya merasa dia sebagai sudah seperti orang tua saya, karena saya sering belajar sama dia, sering dapat nasihat baik dari dia. Teman, kawan, sahabat, keluarga buat saya. Beliau sosok yang baik, supel, humble, unik, nggak neko-neko, orangnya tuh suka menyendiri dengan kopinya, dengan rokoknya itu. Tapi dia asik orangnya. Kalau udah megang kopi, rokok Marlboro, udah anteng aja. Dan gak banyak ngeluh kalau saya, gak banyak ngeluh, orang luar biasa banget. Orang baik. Orang yang guyup lah kalau sama temen tuh. Suka menghibur, dan dia sering nginep di tempat saya, dan di situ kita saling cerita tentang masalah pribadi ataupun pekerjaan. Sangat ngayomin lah kalau buat saya pribadi, kalau Risman. Orangnya sabar, terus baik, gak banyak ngeluh. Yang saya tahu itu. Dan dia kalau kerja totalitas. Bahkan kalau boleh dibilang bang, kayak jadi guru-gurunya anak kru di Benwali gitu. Karena dia sering banget ngajarin ke teman-teman kru, yuk kita kerja kita berat, jangan sampai hasil apa yang dihasilkan dari kerjaan kita, ya gaji dan segala macam itu dibuang-buang percuma. Kalau mengenang sosok almarhum Risman, beliau orang yang baik, beliau orang yang nggak pernah ngeluh, beliau orang yang pendiam, dan beliau itu kalau menyelesaikan masalah itu nggak pernah ribet, nggak pernah berisik. Pokoknya kejadian apapun, masalah apapun di dalam set, di saat kerja, dia selesaikan dengan cara profesional dan nggak riweh, nggak berisik. Pokoknya luar biasa orangnya. Ada aja ide-idenya dia dalam bermusik. Ya pasti pada saat lagi cek sound tuh selalu memberikan semangat buat teman-teman. Banyak
ilmu yang diberikan ke gue ketika gue di atas panggung, cek sound, perdam amarah juga, pokoknya segalanya deh. Abang gue, teman gue, sahabat gue, tim gue. Di mata saya almarhum Kang Risman tuh orangnya sederhana, baik, dekat sama siapa aja, asik diajak ngobrolnya. Humoris, suka bercanda ya. Ya baik lah, orangnya baik. Beliau sangat terlihat menyayangi keluarganya, baik istrinya dan ketiga anaknya. Sering beberapa kali di saat take drum dia kan sampai nginep karena kan kerjaan malamnya itu bagaimana caranya men-setting drum supaya baik secara tuning dan seterusnya. Ketika esok pagi akan dipakai semuanya sudah lancar. Itu setelah malam dia setting, pagi-paginya dia duduk di depan rumah sambil ngopi sambil merokok ya. Dan nggak banyak orang paling nanya, gimana drum, gimana snare, gimana tuningan tom. Itu aja. Dan dia itu ngomong itu seperlunya yang nggak perlu diomongin dia nggak omong. Ada banyak hal peristiwa yang membuat saya kemudian melihat sosok Kang Risman Munandar ini sebagai orang yang sangat bijaksana. Terutama ketika beliau merespon situasi dan kondisi yang ada di kantor misalnya, atau hubungan yang terjadi antara teman-teman sekantor misalnya. Kalau memang di antara kita kemudian ada ya gesekan-gesekan sedikit, dan kalau beliau tahu, beliau yang kemudian menengahi, ngajak ngobrol kita baik-baik. Dan menurut saya sosok beliau itu memang sangat dibutuhkan di tengah-tengah kita. Kang Risman seniman Sunda, orang Bandung yang alhamdulillah bergabung sama Wali, dan dia juga termasuk orang senior yang banyak ngebantu band-band lain. Dan pertama kali mungkin orang luar yang gua akrab, karena mungkin dia hitungannya baru kali di Wali ya. Itu dulu sempat tinggal di rumah gua karena posisi rumahnya jauh di Bandung. Ya pernah satu kamar juga sama dia. Dia suka banget sama film FTV. Kadang kalau misalkan gua sekamar sama dia ya lumayan agak cocok sih. Cocok maksudnya FTV Pak Pacok, Cikopi, aduh doi-doin lah tuh. Kata-kata dia dong tuh yang nyiptain Pak Pacok, Cikopi. Satu sisi juga karena sama darahnya sama saya, darah Sunda gitu ya. Orang Sunda. Yang paling saya ingat tuh kalau misalnya ketemu sama saya tiba-tiba ngelus punggung saya sambil bilang, "Damang Itu setiap ketemu pasti begitu. Kehangatannya yang nggak bisa dilupain. Dia sentuhan tangannya itu loh. Kadang dia memang nggak banyak ngomong. Orangnya tuh pendiam. Terus juga dia nggak terlalu banyak bicara, tapi ketika kita datang tuh suka negor. Terus juga suka ngelus-ngelus dia. Dia hasil tuh gini. Kumaha lur, Damang gitu, kumaha gitu, dengan sambil diusap-usap punggung kita. Dan itu hampir setiap kali ketemu. Jadi awal ketemu dia tuh waktu ada acara di Dago. Dia pertama kali gabung sama kita, gua nggak tahu dia siapa, terus dia ikut ke base camp. Singkat ceritanya tuh jadi ya kita kenal karena dia di Bandung, domisili, jadi dia seringnya di base camp nginep. Dan kebetulan saya juga sering nginep di base camp, jadi sering ngobrol segala macam. Banyak lah masukan-masukan. Dia tuh untuk masalah musik tuh dia mantep deh, musikalitasnya hebat. The best pokoknya Kang Risman lah. Orangnya unik, banyakan diem, paling cuma kalau saya samperin, "Kang ayo makan." Terus dia, "Yo ayo ngopi." Ayo kita paling ketemu saya tuh hanya di kamar Kang Risman. Di kamar sama saat makan. Saat dia mau merokok keluar, "Yo dingin nih, enak nih, ngopi ngerokok, Cikopi." Dia bilang loh, "Cikopi ngerokok." Ayo. Udah kita ngobrol berdua, sharing aja apa yang udah kita lakukan di situ. Mewakili para wali bahwa sebelum saya mengenal dekat dengan para wali, sebenarnya dialah
salah satu kru yang sangat dekat dengan para wali manapun ya. Nggak hanya Bandung, tapi juga banyak dari para wali yang kadang curhat sama dia, berkeluh kesah dengan dia gitu. Bahkan dia mempunyai mimpi bahwa ingin membesarkan fans wali ini lebih besar lagi, tidak hanya sebagai fans yang dikenal sebagai cuma hura-hura hahaha kalau ada konser aja, tapi juga dia ingin para wali ini mempunyai jiwa sosial atau mengikuti jejaknya wali. Setiap ada kegiatan sosial atau masyarakatan, para wali ini bisa terlibat. Mimpi dia yang saya tangkap selama ini. Dari segi pekerjaan pun orangnya termasuk orang yang detail. Kebetulan Ane sebelum di Wali pun sebagai kru band belajar banyak dari beliau, detail dalam pengerjaannya, penataannya, untuk set drumnya itu benar-benar belajar dari segi tuntunnya, dari floor, tom-tom, semuanya itu the best banget untuk pengerjaan untuk set drumnya. Sama temen juga nggak ada yang namanya lu orang baru, lu orang lama, pasti semua dirangkul sama dia. Ngobrol asik sama keluarga waktu itu, sempat juga kenal, walaupun baru kenal tapi juga nggak pernah ngebeda-bedain kalau lu orang baru atau orang lama, pasti dia selalu ngerangkul. Kang Risman, dia adalah sosok orang yang baik, orang yang slow, terus orangnya pendiam dan orangnya pokoknya nggak mau mencari tahu tentang masalah orang lain. Orangnya adem ayem. Salah satu orang yang sangat baik, sangat bijak, tidak pernah mengeluh dalam kerjaan, tidak pernah berhitung-hitung dengan waktu kapan dibutuhkan dari Bandung. Beliau datang ke Jakarta untuk membantu kita sebagai tim dari Wali yang disebut dengan Khodam Wali. Orang yang selalu dengan caranya yang santun, bila memberikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat kepada saya, itu dengan cara-cara yang membuat saya itu merasa terharu. Kang Risman juga salah satu tulang punggung keluarga yang menghidupi anak-anaknya sampai saat ini, dan bahkan di era pandemi ini beliau juga sangat fight dalam kehidupannya, tapi tidak dalam bidang musik. Terakhir terlibat dalam recording lagu Mati Masuk Surga. Itu salah satu amal jariah beliau. Mati Masuk Surga, insya Allah sesuai dengan judulnya, Kang Risman diterima di sisi terbaiknya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, surga yang terbaiknya itu surga Firdaus. Amin. Ditanyakan gimana calon pengganti Kang Risman almarhum,